Itu tadi tentang praktek ilmu alam bawah sadar tadi Mas ya. Sekarang ganti lagi ini temanya. Oke. Ada fenomena saya tuh ngamati. Kenapa ya orang-orang miskin, mohon maaf ya, orang-orang miskin itu kok susah banget keluar dari Zona kemiskinannya itu. Kenapa Mas? Padahal kan anaknya juga sekolah. Ya, oke. Juga berusaha, juga bekerja. Kenapa kok kayaknya Beribadah kok juga, iya, ya kok kan? sulit sekali kayak. Setiap hari ke masjid juga. Ini yang kesampaian amati ini di mana? Di desa kita. Ya jujur aja seperti itu. Ya nggak apa-apa, benone ada orang desa kita melihat ya kan kurang ajar Pak Solikin ini. Enggak ya, ini penting sekali ya, penting sekali ya. Kita melihat kenapa sih kebanyakan orang yang dalam keadaan zona kemiskinan itu selalu melahirkan juga anak-anak yang miskin juga ya, mental miskin lah intinya, bukan anak miskin ya, mental miskin yang akhirnya akan melanjutkan generasi kemiskinannya ya kan gitu kan. Ya, kenapa sih mereka susah ya? Karena gini Mas Solihin, mereka itu susah untuk bersyukur, ya kan? Kenapa? Karena orang miskin itu, ini mohon maaf ini pengalaman saya karena pernah nggak punya uang sama sekali karena memang lahir di konten saya dulu ya. Flashback napak tilas Mas Yunus kan dulu ada. Saya kasih tahu rumah saya benar-benar saya dari keluarga yang tidak mampu pada waktu itu. Nah, orang miskin itu selalu mempunyai banyak keinginan Mas. Itu loh yang membuat susah bersyukur itu. Jadi mungkin melihat tetangganya punya motor bagus, punya mobil bagus, punya rumah bagus, kan gitu kan, punya banyak aset, banyak uang dan lain-lain. Akhirnya dia pengen A, pengen B, pengen C dan lain-lain. Berarti ketika mereka punya banyak keinginan, hakikatnya dirasa itu belum punya berarti. Belum kan? punya. Itu. Inilah jawabannya kenapa di Al-Quran Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika teman-teman yang terjebak di zona kemiskinan itu kan pasti apa? Pasti mereka pengen punya yang lebih baik toh, pengen punya rumah bagus, pengen punya. Padahal teman-teman ini saya kasih tahu, ini saya tanya sama Pak Solikin aja. Dulu sebelum punya mobil Pak Solikin, ya kan, pengen banget punya mobil nggak? Pengen. Iya. Setelah sekarang punya mobil, apa tambah wow biasa-biasa aja? Ya biasa. Biasa-biasa aja loh teman-teman. Mungkin wownya 1-2 hari lah. Nah, 1-2 hari ya kan. Setelah itu ya biasa. Iya sama seperti hari ini ya, seperti hari ini saya ya. Mungkin orang melihat di rumah atau teman-teman melihat saya, orang wow kan gitu kan. Ada beberapa mobil di rumah, ada yang di dekatnya Pak Solikin ada 2 rumah kan gitu kan, tingkat dan ada beberapa aset tanah dan lain-lain. Nah itu bagi saya ya biasa aja gitu loh. Gitu ya. Biasa aja. Tetapi ketika saya dulu sebelum punya itu semua, tuh pengen banget gitu loh. Nah, ketika pengen banget itulah sulit. Ketika manusia itu dalam keadaan zona miskin, zona tidak punya apa-apa, dia kan kepengen A, B, E, dan C, kepengen hidup ini. Disitulah terjebaknya Mas Solikin. Nah, ketika sudah terjebak di situ, di zona rasa miskin itu, di zona rasa tidak punya itu, dia sulit untuk menerima. Kembali lagi ke tadi ya, menerima. Kuncinya menerima, pasrah, menep endrio. Karena punya apa-apa dan nggak punya apa-apa rasanya podo. Bener nggak? Iya kan? Saya dulu ketika, mohon maaf nih ya teman-teman, ketika masih zaman belum punya apa-apa, masih ya zaman sekolah, kuliah dan menjalani seperti itu nggak punya apa-apa. Rasanya juga gini-gini doang. Ya kan? Terus ketika sekarang sudah punya banyak, ada peternakan, ada perkebunan, macam-macam. Ya rasanya sama gini-gini doang. Nothing spesial. Aku pun juga low profile ya kan. Mungkin Mas Solikin tahu ya, saya di rumah seperti apa. Yes gitu-gitu doang. Makan gitu-gitu doang ya kan. Ya tetap mengikuti kegiatan yasinan, kataman kan gitu kan. Ya layaknya orang gitu loh. Nah, pertanyaannya ini adalah pelajarannya adalah Mas Solikin ya. Bagaimana teman-teman ini keluar dari zona rasa miskin tadi, rasa tidak punya. Karena itulah yang saya dulu lakukan.
Dengan mengikuti apa? Banyak membaca buku, mengikuti pelatihan. Tapi Pak Solikin itu juga benar toh, mengikuti pelatihan toh. Ya kan? Ketika saya baru datang ke desanya Mas Solikin ini, beliau tanya-tanya ke saya, ya kan? Tanya-tanya, akhirnya apa? Akhirnya mengikuti pelatihan, belajar dan lain-lain, ya kan? Nah, yang susah itu adalah benar-benar terjebak pada zona nyaman. Zona nyaman, zona nggak punya, zona miskin. Karena apa teman-teman? Yang perlu diberitahu yang bahwa miskin dan kaya, ya kan? Itu bukan tujuan hidup. Bener nggak? Iya sebenarnya. Hakikatnya seperti itu. Cuma kebanyakan ya mungkin lupa akan hakikat atau tujuan hidup itu tadi. Tujuan hidup apa? Bahagia, menerima, ikhlas. Tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Ketika hidup itu dia sudah tahu bahwa sebuah tujuan, dia akan mengerti yang namanya kehidupan. Nah, kehidupan ini kalau kita di dunia, kita dualisme. Nah, kita juga menghidupi. Makanya dulu saya ingat ketika kita ngobrol seperti ini ya, Mas Solikin ya, saya ingat guru saya pernah bilang, kalau engkau ingin hidup mulia, kamu harus ngerti hidup. Kalau kamu ngerti hidup, akan tahu siapa Sang Maha Hidup. Kan gitu. Nah, kembali lagi kepada teman-teman yang masih dalam keadaan zona tidak punya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah bener-bener podo ae rasane wong duwe ambek gak duwe ngono lho ya. Wong sugih ambek gak wong sugih iku podo ae. Iya. Rasane. Bener. Coba naik sepeda motor murah ya, bagus dan mahal podo gak? Sama teman-teman. Sama. Di rumah dulu motor saya itu cuma TVS. Ya kan? TVS Neo dan TVS Das. Ini nggak iklan ya. Sekarang ada beberapa motor ya kan, ada beberapa motor, ada motor yang mahal-mahal kan gitu. Ternyata juga nggak kanggo. Di rumah nggak tak naiki, ya biasa-biasa aja nggak ada. Intinya ketika jadi sekarang punya banyak uang, banyak aset, banyak perusahaan, dengan dulu nggak punya apa-apa, sama Pak Solikin. Iya. Sama. Dan itu pun sebenarnya nggak diwajibkan sama Tuhan ya. Kamu hidup di dunia harus punya mobil, harus punya motor bagus. Jadi kan itu nggak wajib ya. Iya. Cuma orang-orang sendiri, mohon maaf, yang mungkin mewajibkan dirinya, wah saya harus punya ini, saya harus punya ini. Akhirnya membebani hidupnya. Nah, ketika hidup terbebani dengan keinginan-keinginan tadi, hormon yang muncul pun juga hormon kesetresan. Dan semakin memperparah kondisi. Nah, seperti itu. Makanya kenapa teman-teman yang masih terjebak di zona orang nggak punya itu lupa syukur. Ketika manusia itu nggak mau bersyukur secara agamanya, lain sakartum la azidanakum balain kafartum ina adabila syadid kan gitu kan. Sebenarnya kalau mau bersyukur pasti tak tambah. Nah, pertanyaannya syukur ini bukan hanya alhamdulillah, puji Tuhan, asungkara kan enggak. Syukur itu adalah menerima. Tapi kalau teman-teman walain kafartum ina adabila syadid nggak mau bersyukur, nggak mau menerima keadaannya, dia miskin, dia punya masalah, dia punya penyakit, dia punya hutang, ya udah. Adabun syadidun. Adab itu adalah masalah, syadid itu yang sangat-sangat pedih dan di sini perlu teman-teman garis bawahi gitu loh. Ketika secara agamanya jelas-jelas seperti ini, berarti ada urusan medisnya. Kalau teman-teman masih merasa pengen itu, aku nggak punya ini, pengen A, pengen B, koyok kai. Di situ akhirnya apa? Beban. Tadi Pak Solikin bilang beban. Kalau beban berarti apa? Hormon kesetresan. Semakin banyak hormon kesetresan di dalam tubuh, semakin merubah sistem hormonal.
dan akan terus membawa kepada zona kemiskinan. Karena apa? Ketika hormon itu stresan banyak, akan mengaktifkan kelenjar amigdala. Kelenjar yang selalu apa ya? Ya selalu pesimis. Selalu menganggap dirinya susah dan lain-lain. Kan ini benar-benar kasihan banget. Padahal Pak Solikin sudah merasakan sendiri bahwa uang datang bukan karena bisnis atau bekerja, bisnis dan usaha. Padahal sekarang usahanya jamur lagi mandek, tapi uangnya melebihi ketika punya usaha kan. Nah ini kan membuktikan ya kan. Jadi teman-teman sekarang saya sarankan untuk stop. Stop artinya membandingkan dengan tetangganya, itu loh kuncinya, Mas. Ketika hidupnya sudah miskin terus lihat tetangganya, jadi muncul rasa keinginan, saya ingin seperti dia, ingin dia. Nah itu malah nanti akan membebani sendiri, malah nggak selesai-selesai hidup miskinnya. Itulah masalahnya manusia, kalau dia itu selalu lihat keluar, membandingkan dengan orang lain atau gimana itu. Kalau manusia mencari solusi selalu dengan membandingkan atau mencari dengan keluar, nggak bakalan ketemu, Mas. Harusnya yang dicari itu ke dalam. Kenapa? Lah gitu loh. Jadi harus sering dimunculkan. Kenapa ya kok saya seperti ini? Kenapa ya kok jadi seperti ini? Seperti halnya saya dulu lakukan. Kenapa ya saya kok dilahirkan dari rahim orang nggak punya? Kenapa saya kok nggak bisa punya motor bagus, nggak punya mobil bagus? Apa karena saya nggak kerja? Kan gitu kan? Enggak, kan gitu kan? Jadi kalau teman-teman mau belajar, mempertanyakan kepada dirinya sendiri, itu nanti diri yang dalam astral itu akan membawa menuju ke tempat-tempat jawabannya tadi. Kita dibimbing sendiri tuh, Mas ya? Dibimbing sendiri, karena di dalam kita ada ruh ilahi, ruh ilahi, ya kan? Ada Nur Muhammad kalau katanya teman-teman Muslim, ada Ruhul Kudus gitu kan, ada Atman kan gitu kan. Jadi Atman yang ada di dalam tubuh kita ini, kalau dalam Jawa namanya Yitsma, ini akan membawa raga kita untuk menemui solusi. Tapi kebanyakan teman-teman terjebak pada mengeluh. Nah ini loh. Ini luar biasa sekali. Padahal teman-teman semuanya sudah sholat, ya kan? Bahkan sholat tahajud, bahkan sholat. Ini tidak membahas masalah sholatnya loh ya. Ini membahas masalah ketika teman-teman sholat tahajud itu, saya yakin doanya pun nuansa miskin loh. Bener nggak? Iya. Ya Allah kan sambil gitu nangis, kan? nangis gitu. Sambil nangis. Oh, nangis kan ya berarti apa? Hormon kesetresan lagi kan gitu, sampai sholat duha berkali Allahumma inna duha bahuka sambil nangis kan gitu kan. Ngapain? Yang perlu itu adalah kita menerima, udah selesai, itu aja sebenarnya. Berarti kalau ada masalah itu bukan cari jalan keluar, tapi harus cari jalan ke dalam. Nah, itu gitu, Mas ya. Betul sekali. Kebanyakan orang ketika ada masalah cari jalan keluar. Kayak kamu, ya kan? Sudah sering saya jelaskan bahwa hidup itu harus menerima, ya. Ternyata mencari jalan keluar kepada kiainya. Sama kiainya dibilang, loh kamu salah, kamu harus ke dalam loh ternyata, ya kan? Ini nggak ngerti ketak dasnya, ya kan? Nggak percaya apa yang saya sampaikan. Harus disesuaikan. Nah, setelah Tuhan memberikan suatu kenyataan, baru percaya dia. Ini gara-gara tadi pagi makan ngomongin itu, baru merasakan. Ternyata uang datangnya bukan karena kekayaan, bukan karena bekerja saja gitu loh. Santai. Sebenarnya itu kalau dipahami secara ilmu sains, Mas ya. Kenapa Mas Solikin ini ketika dalam keadaan usahanya sedang tidak jalan, ya kan? Kenapa malah bisa mendatangkan uang banyak? Jawabannya apa tadi sampean? Sedang apa? Pasrah. Dan pasrah itu tidak hanya sekedar pasrah loh, Mas Solikin. Nah, itu. Ada nggak rasa bahagianya sebenarnya? Ada. Ketika sudah pasrah total. Nah, yang penting saya bahagia, itu. Nah, itu kan jawabannya kan. Pasrah total, yang penting bahagia. Itu kalau teman-teman membaca buku Force and Power, ya, di situ dijelaskan gelombang otak kita
Ya kan? Itu di angka 700 sampai 1000 sebenarnya. Kalau Mas Solikin bisa benar-benar mempertahankan keadaan otak dalam keadaan 700 sampai 1000 MHz, di situ nggak usah kerja, duit datang, Mas Solikin. Gitu ya? Oh. Saya praktekkan. Bener, berani? Berani gimana? Tapi harus bertuhan loh, bukan beragama loh. Iya dong. Nah, soalnya ya ini jangan disalahpahami. Maksudnya bagaimana kita menjalani hidup itu, agama itu bukan sebuah jalan satu-satunya. Melainkan agama itu adalah sebuah sistem di mana pada waktu itu dibuat untuk membentuk karakter manusia menjadi manusia baik. Ending, ya kan? Makanya kayak di Quran juga disebutkan innas sholata tanha 'anil faksha wal munkar, bener nggak? Iya. Inna berarti di situ ada kata inna, berarti sesungguhnya kan, bukan as-sholata, kan bukan as-sholata, ya kan, bukan, tapi inna sholata tanha 'anil faksha wal munkar. Berarti di sini adalah sesungguhnya sholat, berarti di sini adalah hasil, hakikatnya, endingnya dari ibadah ritual sholat tadi adalah perbuatan baik. Tapi di sini orang-orang tidak memahami semua ini. Yang akhirnya hidupnya selalu beban, bener nggak? Waduh, waya sholat duhur, beban, ya kan? Aduh, waktunya sholat asar, aduh, waktunya ke masjid, aduh, waktunya ke gereja, dan lain-lain. Akhirnya itu jadikan beban. Nah, PR-nya adalah bagaimana teman-teman mengkualitaskan agamanya, bagaimana agamanya tidak menjadi sebuah beban. Karena beban, hormon stresan lagi. Nah, itu luar biasa. Tapi ini kalau ngomong seperti ini dalam sebenarnya. Iya. Medeni ya. Iya, nanti skip aja ini. Ini dikit. Tentang kemiskinan tadi. Nah, kalau keluarga miskin, Mas. Terus mohon maaf kalau mungkin pengantin baru ya. Kemudian terus buat anak, bahasa kasarnya. Nanti efeknya ke keturunan gimana itu? Ada korelasinya nggak, Mas, itu? Oh, sangat ada sekali, Mas. Sangat ada sekali. Jadi gini, ketika ini saya cerita saya ya, saya nggak menceritakan ini karena pengalaman saya sendiri ya. Ketika saya anak pertama, Mas Solikin, ketika anak pertama itu dulu kita belum punya apa-apa, ya, mobil aja juga belum punya, rumah belum punya. Karena kenapa? Karena saya nggak bekerja kan gitu kan, nggak bekerja, setiap hari ritual aja kan gitu kan. Sampai saya berhenti ritual itu ketika anak saya lahir usia 1 tahun itu baru berhenti. Saya sudah berhenti. Tidak ritual, tidak laku, tidak tirakat lagi. Nah, ternyata ketika saya punya anak kedua, Mas Solikin ya, yang dimana anak kedua saya ini ketika hamil itu semuanya kecukupan. Sudah berada berarti? Sudah berada, sudah punya beberapa usaha kan gitu kan, sudah punya tabungan isinya banyak kan gitu kan, dan istri juga sudah cita-citanya juga sudah tercapai jadi dosen kan gitu kan. Ternyata si anak saya yang laki-laki ini beda sekali karakternya dengan anak saya yang pertama tadi, yang ketika masa hamil dan ketika lahir itu dalam keadaan tidak punya. Itu beda sifat sikapnya, beda kepeduliannya. Beda kepeduliannya. Ini contoh aja anak saya kan, yang pertama itu dia itu selalu minta aja. Maksudnya gini loh, selalu minta dibelikan A, B, C, E, dan D. Nggak pernah ada rasa puas-puasnya. Tidak pernah. Kenapa? Ini mungkin ketika saya flashback pada waktu itu ngobrol dengan istri. Kenapa anak pertama saya kok seperti itu? Ternyata ketika pada waktu masa hamil, Mas Solikin, kita nggak punya apa-apa. Dan di situ kan pasti ada sebuah perjanjian terhadap diri sendiri atau dendam lah intinya. Nanti kalau aku punya uang kan gitu kan, aku akan beli apa-apa. Otomatis yang namanya orang lagi hamil kan ada nyidam, Mas. Iya. Nggak bisa beli, Mas. Jadi anak saya yang pertama dulu pengen makan A, pengen makan B, ketika nyidam itu saya nggak bisa beli, Mas. Kenyataannya pada waktu hari ini, Mas, usianya pada sudah kelas 4 ini ya. Luar biasa sekali.
nggak pernah ada puasnya, ya kan? Sudah punya rumah, minta rumah tingkat, kita buatin, ya kan? Minta mobil, ya kan? Minta mobil, nggak gemen-gemen mintanya Mas, Alphard, kan gitu kan? Itu anak kecil loh. Iya. Dan ada aja setiap hari minta, dan selalu menggoda. Maksudnya menggoda orang tuanya supaya orang tuanya ini mengeluarkan banyak omong. Tapi beda anak saya yang kedua ini, yang laki-laki ini, ya kan? Ketika dia yang laki-laki ini, dia itu nggak pernah minta apa-apa. Dan ketika dibelikan, ini contoh ya, habis-habis pulang seperti ini, saya kan pasti membelikan oleh-oleh nih kepada anak saya, 2 anak saya. Itu perlakuannya beda loh. Ketika anak pertama saya kasih, ya kan, itu ya ekspresinya nggak ada Mas Solikin. Wes, terima kasih juga nggak ada. Dingin terus gitu ya. Dingin, bahkan apa. Tapi anak saya yang kedua, yang kecil itu dibelikan apapun itu senengnya minta ampun, bahagianya minta ampun. Dan rasa terima kasihnya itu, terima kasih ayah sudah diberikan bla bla bla, itu seperti itu. Nah, di sini pelajarannya adalah bagaimana teman-teman ketika istrinya hamil gitu kan, atau dalam keadaan sebelum hamil ya. Nah, dan sebelum hamil juga, bagaimana rasa terus bahagia. Terus bahagia, kenapa? Akan menciptakan DNA yang benar-benar luar biasa sekali. Karena rasa dan energi mungkin ikut nyalur juga ya. Otomatis Mas. Karena kan DNA-nya nyambung dengan DNA kita kan. Bahkan dia hasil dari perpaduan antara sperma dengan sel telur kita sebagai orang tua. Berarti rasa yang ada di kita dengan rasa yang ada. Makanya teman-teman kalau mau buat anak, mau buat anak itu dalam keadaan bahagia. Ya kan? Walaupun belum punya apa-apa, ciptakan rasa menerima, rasa syukur. Supaya ketika jadi anak itu benar-benar luar biasa. Pengalaman yang sangat monohok lagi Mas. Ketika saya belanja ke supermarket gitu ya, saya mengajak anak saya yang pertama, wes dia itu ambil jajan, banyak banget, nggak memikirkan adiknya dan mbahnya. Aneh kan, lucu kan. Tapi ketika saya mengajak anak saya yang kedua belanja ke supermarket gitu kan, dia itu malah yang dipikirkan itu kakaknya sama mbahnya Mas. Itu malah orang lain itu ya. Iya, itu kesukaannya kakak, itu sini, tak ambil ya, ya ambil aja. Jadi malah memikirkan kakaknya, mbahnya kan gitu kan. Nah, ini beda kan? Beda. Berarti apa? Suka memberi. Dia periang, bahagia, peduli. Kalau bahkan sekali dibilangin itu langsung jalan. Disuruh itu langsung jalan. Anak saya yang pertama disuruh itu, wes dengan alasan berbagai macam buletisasi dan lain-lain, akhirnya nggak dilakukan itu. Nah ini pelajaran juga nanti kalau buat anak yang kedua Mas Solikin, pasti ya. Itu. Untung ini sudah dapat ilmunya ini. Nah, ya gitu tinggal azam nanti pemahamannya kepada azam toh. Dulu kan mungkin sama ya keadaannya dengan saya ketika awal-awal pembuatan ya kan. Tapi kan dulu tertolong ini Mas. Pengantin baru kan rasanya bahagia tok isinya. Itu. Saya dulu pengantin baru juga bahagia Mas. Tapi kan ada di situ proses 9 bulan toh. Nah, cuman kayaknya berbeda ya. Kalau dulu kan memang saya nggak punya uang, nggak punya pekerjaan kayak Pak Solikin ini kan dulu punya dapat buan toh. Dapat banyak. Mulai dapat banyak. Saya nikah aja cuman bawa sanggup 650.000 dan nggak dirame nih, apa dirame nih itu ya, nggak ada resepsi ya kan, cuman ijaban di KUA, udah selesai, nggak dapat sanggup sama sekali. Ini ilmu luar biasa teman-teman. Nanti mungkin anaknya atau tetangganya atau saudaranya dikasih tahu ilmu ini. Kalau mau program hamil, pastikan rasa antara dua pasangan itu betul-betul bahagia dulu, menerima, bersyukur, itu intinya. Jangan merasakan ini gimana kok nggak punya ini, nggak punya. Lah nanti itu bahaya, akan tembus ke anaknya itu. Pasti itu, saya sudah merasakan gitu kan. Gitu. Itu si anak saya yang nomor 1 tadi, kalau tak ajarin ngaji itu nggak pernah mau. Kalau diajarin Pak Solikin mau kan gitu kan. Iya. Nah itu luar biasa ya. Oke, saya kira
itu cukup, dulu ya. Oke, siap. Ngalor ngidulnya cukup itu dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas yang ilmu-ilmu kehidupan yang lain, masih banyak sekali. Oke, siap, ya. siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kami. Oke. Semua bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.